Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, sore ini saya bersama Bu Menteri Ketenagakerjaan bersama Pak Pejabat Gubernur ini meresmikan Balai Latihan Kerja Komunitas secara massal sebanyak 525 jumlahnya. Jadi untuk tahun 2023 dan nanti kalau yang 2024 mungkin sudah menteri yang baru ya itu ya. Sudah di 2025. Jadi sekarang sudah dibangun ya, tapi diresmikannya nanti 2025 oleh pemerintah yang baru, menteri yang baru, presiden atau wakil presiden yang baru. Dan sekaligus juga Festival Kemandirian. Jadi saya kira pemerintah memang punya komitmen kuat untuk membangun keterampilan, ya, sumber daya manusia yang terampil. Salah satunya itu melalui Balai Latihan Kerja Komunitas. Dan sekarang sudah 4.200 sekian. Nah, kita harapkan ini akan lahir dari situ masyarakat yang kemudian bisa mandiri, ya, karena disesuaikan juga dengan kebutuhan pasar dan daerah, kebutuhan daerah itu, ya. Dan salah satunya itu selain di komunitas-komunitas pendidikan juga pesantren. Ini sekarang ini seperti di pesantren ini, ya. Di pesantren pun juga macam-macam. Di sini bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Jepang. Di sini 4 bahasa ini. Jadi kalau nanti pada permintaan kerja di Jepang, nanti santri sini sudah bisa dikirim ke Jepang, bisa ke Mandarin, ke Cina, kemana. Saya kira itu ya, ini bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun kemandirian dan meningkatkan sumber daya manusia supaya kita ada, karena kita ingin menjadi negara yang maju, itu kan kuncinya ada pada sumber daya manusia yang terampil. Mungkin dari saya begitu. Mungkin silakan Bu Menteri. Silakan Ibu Menteri, mungkin ada beberapa catatan tambahan. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Kebutuhan akan peningkatan kompetensi dijawab oleh pemerintah melalui pembangunan BLK komunitas. Ini adalah jawaban bagi masyarakat yang memiliki kendala geografis, harus datang ke balai-balai latihan kerja yang ada di pusat-pusat ibu kota provinsi. Maka pendekatan pelayanan kami lakukan dengan membangun BLK komunitas ini. Komunitas keagamaan, baik Islam, agama-agama yang lain. Jadi tidak hanya di pesantren, tapi juga berbasis agama Kristen di gereja, di Damakseka, kemudian seminari, dan juga sejak tahun 2022 kita juga membangun BLK komunitas berbasis teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Ada banyak sekali teman-teman serikat buruh, serikat pekerja yang membutuhkan skill kompetensi, kami bangunkan kerjasama dengan serikat pekerja, serikat buruh. Dan seperti yang Bapak Ibu saksikan tadi diantaranya adalah kita mendorong setelah pembangunan BLK komunitas itu adalah kemandirian. Jadi tidak lagi didampingi oleh pemerintah, oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tapi mereka menjadi lembaga pelatihan yang secara mandiri melakukan peningkatan kompetensi. Maka karena yang kita dorong adalah kemandirian, kita mengharapkan kepada seluruh BLK komunitas untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar BLK komunitas, bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Sehingga kemandirian itu bisa terwujud karena ada sinergi, karena kolaborasi baik dengan pemerintah maupun dengan swasta. Tahun 2024 ini kami akan bangun. Pembangunan sedang dalam proses, nanti pembangunan akan dimulai tahun ini dan biasanya selesai pembangunan itu di akhir tahun akhir tahun. Nah, berarti tahun ini akan berakhir tahun 2024. Nah, karena berakhir tahun 2024 untuk pembangunan tahun 2024 ini seperti yang disampaikan oleh Pak Wapres akan diresmikan oleh menteri atau pemerintahan yang baru. Oke. Mungkin cukup elaboratif ya terkait dengan acara cukup. Ada pertanyaan yang lain? Silakan.
Iya, terkait acara juga Pak Wapres. Pak Wapres, untuk BLK komunitas ini kan pertumbuhannya sangat cepat ya, apalagi sekarang udah 4.000. Bagaimana BLK komunitas itu melahirkan lulusan yang berkualitas, tidak hanya memikirkan kuantitas saja. Monitoring seperti apa pemerintah agar lulusannya itu lulusan berkualitas dan siap untuk mandiri? Terima kasih. Ya, saya kira yang punya datanya tentu Bu Menteri ya. Seperti apa otomatan dari BLK itu, dan baik dalam arti dia itu bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun juga nanti yang bisa bekerja sendiri berwira swasta. Dan saya kira Bu Menteri silakan untuk Iya, yang pertama kebutuhan penentuan jurusan. Penentuan jurusan ini harus bisa membaca kebutuhan pasar kerja. Jadi kami tidak serta-merta ketika ada usulan dari pesantren atau dari komunitas yang lain, kami setujui. Kami harus lihat dulu potensi kerja, pasar kerja itu harus dibaca dulu. Karena dengan mampu membaca kebutuhan pasar kerja, maka lulusan atau output dari BLK komunitas ini bisa menjawab kebutuhan pasar kerja. Dan pasti Pak Gubernur tentu akan bisa mengurangi pengangguran. Karena maksud dari pendirian BLK komunitas ini adalah ujungnya adalah dengan mereka punya skill kompetensi, maka dia akan bisa masuk di pasar kerja. Mereka tidak nganggur lagi atau dia tidak menyumbangkan pengangguran. Dan kami terus dampingi. Saya mendampingi, makanya sampai pada level mandiri itu berarti mereka sudah kami bisa lepas sendiri, mereka bisa melakukan proses pelatihan dan peningkatan kompetensi secara mandiri. Pembiayaan pun akan mandiri. Ini bangunan dibangun oleh pemerintah, peralatan diberikan oleh pemerintah, instruktur kita siapkan, kita latih. Setelah itu, setelah proses pendampingan akan kita harapkan BLK komunitas itu mandiri. Gitu. Oke, saya kira cukup ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Pak, soal isu Pak. Isu? Iya, isu lain Pak. Kita nggak ngelayan isu. Pak, terkait wacana hak angket Pak yang ingin digulirkan oleh sejumlah pihak untuk mengusut kecurangan pemilu Pak. Menurut Pak Wapres sendiri melihat wacana ini itu seperti apa? Kemudian yang kedua Pak, tentang Sirekap Pak, yang banyak menimbulkan pro kontra ya Pak, banyak menimbulkan polemik, mengingat ada beberapa waktu lalu, kalau tidak salah tanggal 5 Maret itu data diagram atau grafiknya itu di stop Pak oleh KPU Pak, dan sehingga tidak menampilkan lagi real count atau hasil perolehan suara di Pilpres ataupun Pileg Pak. Kalau menurut Pak Wapres sendiri seperti apa? Nah, ini urusan pemilu ini ya. Yang angket itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR. Saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan itu ada di DPR sana. Karena itu pemerintah enggak ikut melibatkan diri di dalam soal hak angket. Itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR ya. Artinya memang bukan untuk pemakzulan presiden ya Pak? Oh, itu saya kira saya tidak tahu itu ya, itu urusannya DPR. Ya, dan kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana. Ya, kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja. Pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Saya kira kalau kita inginnya begitu, jadi aman-aman saja. Kemudian masalah Sirekap, itu saya kira kan itu bukan menunjukkan hasil daripada pemilu itu ya. Hasilnya itu nanti bukan ya pengumuman resminya nanti itu kalau sudah diumumkan oleh KPU ya. Tapi kalau ada masalah saya kira bisa dilakukan seperti yang sudah ada mekanismenya ya. Mekanisme misalnya ketidakpuasan, ketidakpercayaan, itu kan ada jalurnya. Baik melalui Bawaslu, melalui MK, saya kira bisa seperti itu. Saya kira itu. Oke, cukup ya saya kira ya. Ini Terakhir. Siap. Pak Wapres terkait dengan
wacana untuk menggunakan dana BOS untuk makan siang gratis ini kan juga menuai pro kontra. Kira-kira misalnya dari Pak Wapres sendiri pandangannya seperti apa? Terus yang kedua adalah mengenai harga beras sendiri. Sebelumnya Pak Wapres sempat mengatakan bahwa pemerintah cukup kewalahan untuk harga beras dan di sepekan ini kan harga beras terus meningkat. Kalau misalnya dari pandangan Pak Wapres sebenarnya kondisi beras ini seperti apa? Dan yang ketiga terkait dengan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa akan berkantor di IKN pada Juli mendatang. Kalau misalnya Pak Wapres sendiri pada Juli mendatang ini apakah akan turut berkantor di IKN juga? Sekian. Pertama apa tadi? Yang soal dana BOS untuk makan siang. Saya kira pemerintah itu kan anggaran 2005 itu kan yang menggunakan pemerintah yang akan datang. 2025 itu pemerintah yang akan datang. Tapi kan penetapannya kan oleh pemerintah yang sekarang. Nah, seperti dikatakan oleh Presiden bahwa untuk itu maka pemerintah ini mengantisipasi apa-apa yang menjadi program daripada pemerintah yang akan datang itu. Itu baru apa namanya itu baru nanti akan dimasukkan yang mana itu belum spesifik kata Presiden kan belum spesifik masuk seperti makan siang atau ini atau itu belum. Nah, apalagi sampai kepada dananya dari mana itu belum. Jadi itu saya kira wacana yang mungkin muncul saja. Bukan dari keputusan pemerintah yang sudah menetapkan ini, kemudian saya kira belum. Istilahnya baru bahwa perlu diantisipasi secara umum saja. Jadi saya kira belum ada hal-hal yang pasti seperti itu. Kemudian yang kedua soal beras, saya kira saya kan waktu itu mengatakan tempo hari itu memang masih sulit ya, karena memang belum panen. Oleh karena itu kita harapkan bahwa sekarang sudah mulai ada panen di beberapa daerah. Kita harapkan nanti tidak lama lagi harga beras akan stabil lagi, ya. Saya kira itu. Jadi memang stabilitas itu akan terjadi ketika ketersediaan beras, panen, masyarakat ada, itu akan kembali kepada keadaan yang normal lagi. Saya kira itu. Terima kasih. IKN, Pak. Mengenai IKN, belum dibicarakan. Jadi Presiden mungkin akan di sana. Saya belum ditugaskan. Apa saya harus ke sana? Apa saya masih tetap di Jakarta saja? Ya, belum ada pembicaraan. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan Ramadan saya kira itu sudah menjadi berbagai setiap ada tinggi hilal di bawah 2 derajat, pasti akan terjadi perbedaan. Karena ada perbedaan kriteria. Pemerintah, NU, dan berbagai ormas itu menganggap bahwa harus tingginya imkan ru'yah, bisa diru'yah, minimal 2 derajat. Nah, Muhammadiyah itu melihatnya asal wujud saja. Jadi walaupun kurang dari 2 derajat, bagi Muhammadiyah itu sudah masuk. Nah, karena itu untuk menyamakan kriteria ini kan memang belum ketemu. Oleh karena itu maka sikap yang kita harus bangun adalah sikap salin pengertian, legowo untuk bisa berbeda. Dan itu sudah lama kita biasa berbeda. Jadi masing-masing saja. Ya kalau besok mungkin Muhammadiyah masuk Senin, mungkin pemerintah Selasa, ya silakan. Lebarannya bareng, Pak. Senin atau Selasa. Jadi jangan pokoknya yang ikut pemerintah, nanti lebarannya ikut pemerintah. Kalau puasanya ikut Muhammadiyah, lebarannya ikut Muhammadiyah. Jangan waktu puasa ikut pemerintah, lebih belakang. Giliran lebaran ikut yang lebih dulu. Wah, itu tidak betul itu. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.